Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini kita lagi ada di Jakarta. Ya, kita lagi di Jakarta untuk melihat suatu peninggalan sejarah dari Sumatera yang dipindahkan ke Jakarta, dipindahkan di era Hindia Belanda. Untuk itulah kita akan menuju ke suatu tempat, ya, untuk melihat sebuah sejarah yang ada di Pulau Sumatera. Kita memang harus ke tempat ini. Dimanakah ini? Mungkin Anda orang Jakarta pasti kenal ini di mana. Tapi mungkin orang di Sumatera mungkin sesuatu hal yang baru. Ya, kita ada di Museum Nasional Indonesia yang ada di Jakarta, ya, di Jalan Merdeka Barat. Di dekat banget dengan Monas. Kalau naik busway turunnya di Monas. Ya, kita berada di Museum Nasional. Kita ingin melihat sebuah peninggalan sejarah tentang sejarah masa lalu dari sebuah kisah kerajaan, sebuah misteri dari Minangkabau atau Pagaruyo. Oke kawan-kawan, kita masuk dulu ke museumnya. Ini pintu masuknya. Oh ya, lupa, ini museum dibuat oleh Hindia Belanda, ya kawan-kawannya. Ini adalah warisan dari Hindia Belanda. Bangunannya juga masih bangunan bercorak Belanda. Oke kawan-kawan, kita akan masuk ke suatu ruangan di sini. Ruangan arkeologi untuk melihat sebuah peninggalan sejarah. Ini arkeologi, ini peninggalan tentang arca-arca dan patung-patung yang ditemukan di seluruh Indonesia. Oke kawan, kita sekarang berada di ruangan arkeologi. Nah, yang ingin kita perhatikan adalah itu, yang besar, yang tinggi, yang panjang itu, sebuah patung yang tinggi itu, yang besar. Patung apakah itu? Siapakah itu? Sehingga dia mempengaruhi sejarah di Minangkabau ataupun Pagaruyo, ya. Ini adalah patungnya. Kita di sisi belakang patungnya ini, ya kawan, ya. Yang tinggi ini, ya, yang warna agak kekuning-kuningan itu. Patung ini tingginya 3-4 meter. 4 meter ada. Nah, ini pintu masuk dari ruangan arkeologi di Museum Nasional Indonesia. Ini banyak peninggalan-peninggalan. Ya, inilah kaki dari patung tadi. Patung ini sangat tinggi, saudara. Ini adalah bukti peninggalan sejarah yang orisinal yang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Patung ini berusia
ya hampir 1000 tahun ada deh. Ini abad ke-13, sekarang tahun 2023. Ya lebih kurang hampir 1000 tahun. Abad 13 mereka mampu membuat patung setinggi ini. Artinya apa? Kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan di zaman itu sudah sangat tinggi. Bagi Anda yang pernah ke Museum Nasional pasti tahu ini patung apa, kenapa dia begitu besar. Ini patung yang paling besar. Ya kawan-kawan, siapakah ini? Ini adalah patung seorang maharaja di tanah Melayu, di tanah Sumatera, Malayupura, dan yang membuat Minangkabau kerajaan Pagaruyung besar. Ini adalah patung Aditya Warman. Aditya Warman, Raja Sumatera, raja yang melanjutkan asal usul dari kerajaan Pagaruyung. Aditya Warman ini adalah seorang bangsawan Majapahit, keturunan Melayu. Di sejarah-sejarah kerajaan Majapahit, sebelum dia diutus menjadi raja di Raja Sumatera dan asal usul dari kerajaan Pagaruyung, ini adalah patung Aditya Warman. Patung ini ditemukan oleh seorang peneliti arkeologi dari Belanda ya. Jadi ini di zaman Belanda sudah ditemukannya, bukan di Indonesia merdeka. Ini adalah seorang anak kecil, itu menggambarkan dia, patung itu berdiri di atas bayi, dan itu adalah berapa kepala tengkorak, menandakan bahwa dia sudah banyak mengalahkan musuh-musuhnya. Jika Anda ke Museum Nasional, ini akan ada tulisan seperti ini. Bhairawa Buddha diperkirakan sebagai perwujudan Aditya Warman, seorang bangsawan Majapahit keturunan Melayu yang kemudian menjadi raja di Sumatera. Padang Rojo, Sungai Lasak, Sumatera Barat. Padang Rojo itu kabupatennya sekarang Kabupaten Damasraya. Itu di Sumatera Barat. Oke kawan-kawan, inilah kebesaran patung paling megah yang ada di Museum Nasional. Konon waktu mau memindahkan patung ini ke dalam ini, itu sangat sulit sekali. Dulu patung ini menurut penjaga museum di sini tidak di sini posisinya, jadi agak di luar. Nah, waktu memindahkannya ini sesudah Indonesia merdeka, supaya dia dipindahkan ke dalam, dan itu atap di atas itu harus dibongkar, dan ini patung diangkat pakai helikopter untuk memindahkannya ke sini. Itulah kisah dari penjaga Museum Nasional Indonesia, karena dia posisinya sangat, kalau dibawa miring apa kan terlalu berat ini. Ini Belanda juga dulu bawanya melalui laut. Anda bisa googling lah di Google tentang sejarah patung Aditya Warman. Apa hubungannya dengan kerajaan Pagaruyung, kerajaan awal-awal sebelum ada Pagaruyung, perintis kerajaan Pagaruyung yaitu kerajaan Mauli, dinasti Mauli, kerajaan Melayu di Damasraya, Kabupaten Damasraya sampai sekarang masih ada ya. Nah, begitulah kisah ini yang harus kita pahami. Nah, kita melihat dari patung Aditya Warman dari sudut pandang yang berbeda di Museum Nasional.
Jadi Museum Nasional ini yang dibangun Belanda ini mempunyai luas yang sangat luas, pilar-pilarnya ini. Nah, di sini Anda bisa melihat dari jauh bagaimana patung Aditya Warman, Raja Sumatera yang sangat terkenal dan yang merintis kerajaan Pagaruyung yang dimulai dari dinasti Mauli. Jadi kalau orang datang ke Museum Nasional, ikonnya memang ini patung Aditya Warman. Ikonnya orang berfoto di mana itu selalu di patung Aditya Warman. Patungnya aja punya power kan, gitu. Punya daya tarik sendiri. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa inilah sebuah sejarah masa lalu yang ada di Pulau Sumatera. Ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kisah ini kita sambil kita sebenarnya cukup berterima kasih sebenarnya sama Belanda ya, Hindia Belanda, karena dia yang bangun ini semua. Dia yang mengumpulkan semua arca-arca ini dari seluruh Indonesia, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, NTB. Jika Anda berkunjung ke Museum Nasional, inilah yang paling komplit dan paling banyak. Dan ini semua peninggalan Belanda ya kawan-kawan ya. Ini bukan selebihnya baru banyak, tapi ini banyak. Kalau Anda datang ke Museum Nasional, banyak peninggalan sejarah Sumatera yang ada di sini. Memang tidak sebanyak dari Pulau Jawa, paling banyak di sini patung, prasasti, semua itu dari Pulau Jawa. Bisa saya bilang karena saya sering berkunjung ke sini, 80% ini sebenarnya udah dari Jawa semua sih. 20% itu berbagai macam. Nah, dari Sumatera yang paling terkenal ya ini patung Aditya Warman, karena dia paling besar kan. Jadi secara singkat kita bisa melihat bahwa Sumatera mempunyai sejarah yang sangat panjang dan luas. Kalau Anda datang ke Sumatera Barat, tepatnya ke Museum Aditya Warman. Jadi di Sumatera Barat ada nama museumnya khusus tentang menceritakan Aditya Warman. Nama museumnya Museum Aditya Warman. Replika patung ini ada juga di sana, tapi di sana replika, yang ini yang asli. Nanti suatu hari, suatu saat kita akan membahas tentang Museum Aditya Warman kalau kita datang ke Sumatera Barat. Jadi sejarah Aditya Warman ini, jika Anda ke Sumatera Barat, Anda akan menemukan museumnya. Jadi museum dia ini khusus untuk membahas tentang Aditya Warman dan asal-usul kerajaan Minangkabau, khususnya Pagaruyung. Oke kawan-kawan, kita akan banyak mendengar kisah-kisah selanjutnya dari tentang Aditya Warman. Mungkin episode ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.